Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pencinta serial India Chandragupta. Cerita selanjutnya, setelah mereka telah kembali ke Magadha di hari kemudian, Chandragupta dan Chanakya sengaja membuat Amatya semakin meragukan Tarini dengan menampilkan ibunya Tarini di pasar, sehingga Amatya yang melihatnya tentu semakin yakin jika Tarini berbohong tentang penyakit ibunya. Dengan cepat Amatya kembali ke istana dan menyampaikannya itu kepada Dhanananda. Amatya ingin berbicara empat mata dengan Dhanananda saat itu, tetapi Dhanananda tidak mau Amatya harus mengatakannya di depan Tarini. Kata Dhanananda, Amatya yang sadar jika berbicara tanpa bukti di hadapan Dhanananda sama saja akan membuat Dhanananda marah. Maka dari itu Amatya mengubah topik pembicaraan untuk melancarkan aksinya. Bersama Chandragupta, Tarini pun mengatakan kalau dia ingin melaksanakan doa 51 hari ke kuil untuk keselamatan ibunya. Di sini Amatya pun diminta untuk melakukannya. Amatya setuju kalau dia sebenarnya ingin menyelidiki kebenaran dari ibunya Tarini juga. Dalam perjalanan melihat kuil, Amatya berhenti ke rumah ibunya Tarini karena dia ingin mendapatkan petunjuk. Ketika dia masuk, rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Di sana Amatya pun mendapati cincin kerajaan yang dimiliki oleh Pandugati. Dia langsung keluar dan berpikir ini adalah bukti yang kuat, tapi di luar dia sudah dikepung oleh Chandragupta dan Chanakya. Chanakya memberikan kesempatan Amatya untuk berubah dan mereka mengatakan kalau mereka tidak akan membunuh Amatya karena Amatya adalah orang yang terpelajar dan seorang Brahmana. Hanya saja kesetiaannya yang terlalu fanatik kepada Dhanananda membuatnya menjadi seperti ini. Amatya pun langsung dibawa ke Piturivan dan dimasukkan ke penjara. Kemarahan Amatya saat itu dipertanyakan oleh Chanakya. Seharusnya kemarahanmu itu pun kamu sampaikan ketika rakyat Magadha merasa terzolimi oleh Dhanananda. Tetapi Amatya sangat keras, dia pun menolak semua apa yang dikatakan Chanakya, sehingga Chandragupta dan Chanakya pun terpaksa memenjarakannya. Kau akan melihat kehancuran Dhanananda dari sini, kata mereka. Di Magadha, Tarini yang masih dalam kebenciannya terhadap Dhanananda setelah mengetahui kalau Dhanananda adalah pembunuh ayahnya mencoba mengelabui Dhanananda. Dia membawa Dhanananda ke ruang laboratorium kerajaan khusus pengembangan racun satu persatu. Tarini meminta Dhanananda untuk jujur mengatakan racun-racun itu sudah ditargetkan ke siapa saja. Dhanananda pun mengatakan kalau dia sudah banyak membunuh orang dengan racun-racun ini. Ada seorang raja Brahmana lalu Chanakya yang dulu diberikannya melalui Chandragupta. Walaupun Chanakya saat itu bisa lolos, ketika botol terakhir yang ditunjukkan Tarini kepada Dhanananda terdiam karena itu adalah racun yang sama digunakan untuk membunuh ayahnya Tarini. Karena Dhanananda sebelumnya berjanji untuk jujur, maka dia berusaha mengalihkan pembahasan dengan menuduh Tarini yang selalu meragukannya. Seakan lemah terhadap cintanya, Dhanananda pun meminta Tarini untuk meminumkan racun terakhir itu kepadanya. Tapi Tarini pun menghentikannya. Mereka pun melanjutkan pembicaraan di kamar, di mana sebelumnya Tarini telah mengambil sampel satu botol racun yang akan digunakannya untuk membunuh Dhanananda. Karena itu yang dijanjikannya kepada Chandragupta. Tetapi Tarini tidak jadi melakukannya. Dia pun mengirimkan surat kepada Chandragupta dengan isi, Chandragupta, aku sebenarnya ingin membunuh Dhanananda, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Bukan karena aku mencintainya, tapi aku ingin sadar dengan tujuanmu. Sebenarnya, aku salah jika ingin membunuh Dhanananda dengan emosi. Jika saja kau ingin aku membunuhnya, pasti sejak dulu kau memintaku untuk membunuh Dhanananda. Tapi kau malah menyuruhku untuk sebagai informan saja. Aku paham tujuanmu, maka aku berjanji aku akan melaksanakan tugasku dengan baik di sini, kata Tarini. Di dalam surat Stul yang membacanya sangat kecewa. Dia mengatakan Tarini adalah seorang pengkhianat, tapi Chandragupta meminta Stul mengerti kalau apa yang dilakukan Tarini sudah benar. Chanakya pun juga menambahkan kalau pertempuran ini bukan hanya pertempuran dua pasukan saja.
melainkan pertempuran antara dua ideologi. Jika kita membunuh Dhanananda dengan cara tipuan, hal ini tidak akan menciptakan perbedaan dengan membunuh Dhanananda di medan perang pasti akan menghancurkan egonya dan seluruh ideologinya, yang otomatis seluruh pengikutnya pun akan bubar dan Dhanananda akan hancur total, kata Chanakya. Stul pun mengerti. Lalu terlihat koin emas yang sangat banyak ada di sana, di mana isinya adalah jasad Pandugati yang nantinya akan dikirimkan bersama Pandu. Ketika koin itu telah sampai di gedung emas Dhanananda, yang dimana Pandu bertanggung jawab untuk menyimpannya. Pandu sangat terkejut ketika gentong itu terjatuh dan mengeluarkan jasad dari Pandugati. Dengan cepat Pandu membawa jasad Pandugati ke hadapan Dhanananda. Dhanananda yang mulai geram mewaspadai gerakan Chandragupta berikutnya. Dia tahu hanya Kivarta dan Pandu yang tersisa. Dia meminta Kivarta menyadari langkahnya yang dilakukan oleh Chandragupta. Dengan melihat hutan, Kivarta diminta mengecek lubang ular satu persatu, tapi satu pun tidak ada ular di tanah. Dhanananda pun lalu menjelaskan kalau Chandragupta pasti sudah menyiapkan wanita Viskanya seperti Mansa yang berhasil membunuh Bhutpal. Kivarta pun langsung dimintanya untuk memburu para Viskanya yang telah berserakan sebagai mata-mata di Magadha. Sedangkan Pandu yang berada di istana berusaha dikelabui oleh Tarini. Saat itu Pandu sudah merasakan ketakutan saat dia membayangkan Chandragupta datang untuk membunuhnya. Tarini yang datang membuatnya marah karena Pandu sama seperti Amatya sama-sama mencurigai Tarini sebagai mata-mata. Tarini yang datang pun langsung berpura-pura berduka atas kematian Pandugati. Pandu saat itu menyalahkan Tarini sebab meminta Amatya pergi berdoa untuk ibunya. Keamanan istana pun menjadi tak stabil. Tarini mengatakan, benar apa yang kamu katakan, Pandu, maka dari itu aku datang padamu untuk menjemput Amatya. Tanpa sepengetahuan Dhanananda, kata Tarini, aku akan mengantarmu untuk menjemput Amatya. Mendengar itu pun Pandu setuju dan mereka pun pergi. Padahal itu adalah jebakan. Dalam perjalanan disertai hujan lebat, Tarini berpura-pura kehilangan kendali atas kudanya hingga mereka berubah rute. Pandu tidak mungkin membiarkan Tarini seperti itu. Bisa-bisa Dhanananda akan membunuhnya. Ia pun segera mengejar Tarini dan saat itulah Chandragupta melemparkan Pandu dengan sebuah balok sehingga Pandu terlempar ke dalam sebuah lubang jebakan. Pandu memohon ampun kepada mereka. Chandragupta mengatakan kepada Pandu kalau menangkapnya sangat mudah, beda Amatya. Sayangnya Pandu keras harus dibunuh. Pandu pun memohon kepada Chandragupta untuk tidak membunuhnya. Chandragupta pun memenuhinya, tapi dengan syarat dia harus memanggil keretanya ke istana dan membawa mereka ke dalam tambang emas. Dan hal itu Pandu pun setuju. Singkat cerita, Chandragupta dan yang lainnya sudah berada di dalam kereta yang akan membawa mereka ke tambang emas. Ternyata di luar perhitungan mereka, Dhanananda sudah ada di sana. Chandragupta pun panik, begitupun dengan Pandu. Dia telah menyelundupkannya Chandragupta ke dalam tambang. Dhanananda saat itu datang. Tujuannya sama seperti mendatangi Kivarta. Ia memperingati Pandu untuk berhati-hati karena target berikutnya dari Chandragupta adalah dirinya. Pandu mengatakan iya agar Dhanananda tidak curiga. Dia mengatakan kalau dia telah membawa senjata tambahan untuk penjagaan. Sekian cerita episode kali ini ya. Kita tunggu besok lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.